Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari metodologi penelitian dan statistika terkait variabel penelitian dan definisi operasional. Oke, langsung saja. Capaian pembelajarannya, harapan saya setelah kita mempelajari ini nanti teman-teman mau menjelaskan kembali konsep variabel dan definisi operasional. Kemudian kalian mampu menentukan mana variabel penelitian kalian dan mampu menyusun definisi operasional dari variabel tersebut. Nah, ini kan sudah pertemuan ke-6 ya, berarti 5 pertemuan sebelumnya teman-teman sudah punya tema, sudah punya bayangan nih, tema apa yang mau diambil gitu. Nah, dari tema tersebut silahkan tentukan nanti variabel penelitiannya, kemudian susun definisi operasional dari variabel tersebut. Ini outline kita. Tadi saya bilang pertama kita akan membahas atau mereview kembali tahapan penelitian. Yang kedua terkait variabel penelitian dan yang terakhir definisi operasional. Ini beberapa referensi yang digunakan, ada beberapa buku yang bisa teman-teman temui di perpustakaan. Kemudian juga ada ini buku-buku yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan, ini bisa di-download. Nah, kita langsung saja ke materi pertama terkait review tahapan penelitian. Secara garis besar, tahapan penelitian itu ada 3. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pelaporan. Nah, di perencanaan ini mungkin sudah teman-teman diskusikan bersama Pak Iwan dan Bu Dede terkait topik, terkait rumusan masalah, terkait tujuan, dan hipotesis. Nah, di sini saya hanya akan mengulang sedikit. Yang pertama terkait topik. Untuk topik sendiri, di tempat kita, itu di farmasi secara garis besar kita dibagi menjadi 4 topik besar ya. Jadi ada 4 bidang ilmu, ada bahan alam, kemudian ada farmakologi, farmakologi farmasi klinis, kemudian ada teknologi dan ada kimia. Nah, untuk memilih topik, di sini silahkan pilih topik yang menurut teman-teman itu mudah kalian pahami dan mudah kalian pelajari topiknya. Jadi jangan ikut-ikutan, tapi apa yang memang kalian rasa arahnya kalian lebih ke sana gitu. Kemudian nanti setelah kalian mengetahui topiknya apa, silahkan rumuskan judulnya. Nah, kemudian langkah kedua itu kalian merumuskan masalah. Nah, ini sudah dibahas juga dengan Pak Iwan ya. Jadi di merumuskan masalah ini, masalah-masalah yang sederhana aja yang di lingkungan sekitarnya. Misalnya teman-teman yang berniat ngambil farmasi klinis komunitas gitu. Nah, ini kan bisa kita lihat dari masalah di sekitar. Misal ada tetangga atau ada keluarga yang punya penyakit hipertensi. Nah, di mana kita tahu hipertensi ini adalah penyakit degeneratif ya. Penyakit yang memerlukan obat seumur hidup, jadi mengkonsumsi obat seumur hidup. Nah, jika tidak teratasi, jika tidak patuh minum obatnya, maka resiko untuk terjadi komplikasi itu semakin besar. Nah, kita lihatlah kepatuhan di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, apakah mereka rutin minum obat atau tidak. Nah, pada umumnya masalah ini sering sekali kita hadapi. Ternyata orang-orang di sekitar kita pun minum obatnya itu kalau sakit saja, kalau merasa pusing baru minum obat. Setelah mereka merasa nyaman, obatnya ditinggalkan. Nah, itu sudah masalah. Itu bisa kita teliti. Itu contohnya. Atau misalnya teman-teman yang di bahan alam. Teman-teman di bahan alam menemukan ternyata di daerah saya, Bu, misal ada tanaman yang digunakan sebagai antiinflamasi. Nah, itu bisa kita teliti. Jadi bisa kita searching dulu apakah tanaman itu sebelumnya sudah pernah diteliti atau belum. Kalau seandainya belum, itu juga bisa jadi rumusan masalah. Tuh. Kemudian rumusan masalah berikutnya contoh teman-teman yang di teknologi. Nah, contohnya misalnya di daerah saya tadi ada pemanfaatan kulit batang
pohon apa gitu sebagai anti diare. Nah, masyarakat di sana misalnya mengkonsumsi dengan cara merebus, tapi misalnya rasanya pahit. Nah, itu bisa teman-teman akalin, misalnya dibuat suatu produk, dibikin tablet. Nah, itu juga suatu rumusan masalah. Tuh. Jadi, hal-hal sederhana aja nggak usah dibikin ribet. Tuh. Kemudian setelah teman-teman tahu rumusan masalahnya apa, maka rumuskan tujuan. Di tempat kita nanti teman-teman akan dapat panduan untuk melakukan skripsi gitu ya. Tujuan itu secara umum ada dua, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Kalau tujuan umum itu secara garis besar mengetahui bla 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 misalnya. Sedangkan tujuan khusus itu lebih spesifik. Dari mengetahui tadi kita spesifikkan lagi. Yang pertama misalnya identifikasi, yang kedua analisis. Gitu. Jadi dia lebih spesifik tahapannya. Oke, paham ya? Selanjutnya menyusun hipotesis. Nah, nanti di menyusun hipotesis ini, kegiatan yang teman-teman lakukan adalah membuat kerangka konsep. Nah, di kerangka konsep ini nanti perannya variabel. Teman-teman harus paham mana variabel penelitiannya sehingga memudahkan dalam membuat kerangka konsep. Setelah teman-teman membuat kerangka konsep, maka rumuskan nanti hipotesisnya, selanjutnya baru susun definisi operasionalnya. Nah, ini nanti akan kita pelajari pada pertemuan ini, gitu ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan memilih metode penelitian. Nah, nanti metode penelitian ini yang akan membantu teman-teman dalam menjalankan penelitian. Jadi kalau misalnya kayak kita mau cari alamat, itu tuh metode penelitian tuh petanya gitu. Setelah itu baru menentukan subjek penelitian dan baru nanti menyusun administrasi. Ini secara garis besar tahapannya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Tahapan kedua kita masuk tahap pelaksanaan. Jadi nanti setelah kalian menyelesaikan proposal, kalian akan sedang proposal gitu kan ya, perbaikan data, perbaikan proposal, kemudian baru selanjutnya melakukan penelitian. Nah, di penelitian di sini nanti kita akan mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data, apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana perizinannya gitu. Kemudian setelah nanti data terkumpul, data tersebut kita olah. Nah, ini tahapannya nanti ada editing, coding gitu ya. Kemudian ada memasukkan ke dalam program, memasukkan data, kemudian cleaning data. Tuh, jadi habis kita kumpulkan datanya, kita olah, baru kita analisis gitu. Nah, tahap terakhir baru pelaporan. Jadi setelah kita laksanakan baru kita laporkan. Di sini nanti penyusunan laporan penelitian. Nanti bagaimana cara kalian menyajikan data, bagaimana modus referensi gitu. Nanti dipelajari di tahap pelaporan. Tuh. Insya Allah selama 14 kali pertemuan kita nanti akan membahas dari tahap awal tadi, dari tahap perencanaan sampai ke tahap pelaporan. Tuh. Oke, kita langsung masuk ke materi variabel. Variabel di sini tadi akan bermanfaat dalam tahap hipotesis ya, dalam tahap kita membuat kerangka konsep. Nah, apa sih yang dimaksud dengan variabel? Variabel itu adalah sesuatu yang berbeda atau bervariasi, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan variabel. Nah, atau segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian. Ini poinnya. Variabel itu menjadi objek pengamatan penelitian. Nah, definisi lain menyatakan juga variabel merupakan fenomena yang menjadi perhatian peneliti untuk diobservasi atau diukur. Dan definisi lain juga menyatakan kalau variabel itu suatu konsep yang memiliki variasi nilai. Nah, jadi secara garis besar, variabel itu adalah objek pengamatan penelitian. Jadi objek pengamatan penelitian yang berbeda dan bervariasi dan memiliki nilai. Itu ya, jadi yang penting dia memiliki nilai. Dari definisi di atas ini, bisa kita simpulkan bahwa sesuatu atau konsep itu dapat disebut variabel
jika konsep tersebut memiliki variabilitas. Memiliki variabilitas tadi bervariasi atau dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau kategori. Jadi secara garis besar variabel itu adalah sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian yang bervariasi dan memiliki nilai. Jadi intinya variabel itu jadi objek pengamatan penelitian, bervariasi dan punya nilai. Itu artinya variabel. Ini macam-macam variabel. Jadi berdasarkan beberapa literatur, variabel itu dibagi menjadi 5 macam. Ada variabel bebas, atau independent variabel, ada variabel terikat, dependent variabel, ada variabel moderat, ada variabel kontrol, dan ada variabel perantara. Nanti di tahap tas 1 ya, kita di S1 bikin skripsi, itu di tempat kita kerangka konsepnya masih sederhana, jadi nanti poinnya kalian wajib memahami dua variabel ini. Jadi wajib memahami hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, gitu ya. Nah, nanti mungkin akan misalnya mendengar istilah variabel independen atau variabel dependen. Ingat aja kalau misalnya kesulitan menghafal, ini kalau ada kata-kata independen tuh ingat Indonesia merdeka gitu ya, Independent Day gitu ya, hari kemerdekaan Indonesia. Jadi kalau dia merdekanya dia bebas. Jadi ingat ketika ingat variabel independen, oh dia independen, berarti dia berdiri sendiri, berarti dia bebas, berarti dia tidak terpengaruh, itu poinnya. Nih, sedangkan sebaliknya, kalau variabel dependen berarti kebalikannya, variabelnya terikat. Kalau dia terikat, berarti dia dipengaruhi. Gitu ya. Nah, jadi dua ini yang sangat penting kalian perlu pahami. Jadi nanti tugas kalian itu sederhana saja, hanya menentukan dari tema yang kalian punya itu mana variabel bebasnya, mana variabel terikat. Gitu ya. Kemudian nanti ini untuk tambahan pengetahuan kita akan mempelajari variabel moderat, variabel kontrol, dan variabel perantara. Itu untuk penelitian lebih lanjut dan supaya teman-teman mudah memahami. Tuh. Dari definisi variabel tadi mungkin masih abstrak ya. Aduh bingung bagaimana ya Bu, masih belum paham. Nah, nanti akan kita masukkan ke contoh. Dengan menggunakan contoh itu lebih mudah dipahami, gitu ya. Oke, sekarang kita ke variabel yang pertama yaitu variabel bebas atau tadi variabel independen gitu ya. Independen, bebas, dia berdiri sendiri. Nah, kalau dia berdiri sendiri artinya dia tidak terpengaruh gitu ya. Nah, variabel bebas ini dia tidak terpengaruh tetapi dia mempengaruhi. Karena dia mempengaruhi maka dia memberi stimulus istilahnya. Maka variabel bebas itu merupakan suatu variabel stimulus menstimulasi atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Itu ya. Jadi intinya variabel bebas itu dia mempengaruhi variabel lain tetapi dia tidak dipengaruhi. Itu yang perlu diingat. Cirinya variabel bebas, dia dapat diukur. Itu ya, dapat diukur ini variabel itu wajib dapat diukur. Kemudian dimanipulasi, bisa dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti gitu. Jadi ini yang menentukan kalian bisa manipulasi, kalian bisa pilih, kalian bisa tentukan. Gitu. Variabel bebas ini manfaatnya untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Jadi, dengan adanya variabel bebas, kita bisa mengetahui hubungan antara variabel ini dengan hasil akhir atau hasil yang mau kita lihat di akhir atau diobservasi gitu. Nah, lanjut ke variabel tergantung. Variabel tergantung atau dependent. Bahasanya aja tergantung, berarti dia dipengaruhi oleh si variabel bebas, gitu ya. Jadi ada variabel bebas, kemudian ada variabel tergantung. Saya singkat T ya, variabel T dan variabel bebas. Bebas ini dia tidak dipengaruhi, sedangkan tergantung ini dia dipengaruhi. Artinya kalau kita bikin tanda panah itu seperti ini. Nah,
variabel bebas itu mempengaruhi tergantung, tapi tergantung tidak mempengaruhi variabel bebas. Bisa dipahami ya? Jadi variabel tergantung itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Atau dengan bahasa lain, variabel yang memberikan reaksi atau respon jika dia dihubungkan dengan variabel bebas. Itu ya. Nah, variabel tergantung ini tadi variabelnya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Itu. Kita masuk ke contoh untuk memudahkan teman-teman memahami. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contoh dari variabel bebas dan tergantung. Misal, judul penelitian kalian itu mau melihat pengaruh edukasi terhadap penggunaan obat rasional. Jadi yang mau dilihat itu bagaimana pengaruh edukasi ya. Pengaruh edukasi terhadap penggunaan obat yang rasional. Nah, yang mau kalian observasi itu kan nanti ini nih, penggunaan obat yang rasional. Nah, yang mau kalian lihat pengaruh edukasi. Dari sini sudah jelas, yang dipengaruhi itu adalah penggunaan obat rasional. Jadi kita mau lihat apakah dengan adanya edukasi itu akan mempengaruhi penggunaan obat yang rasional. Nah, dari sini kita bisa menentukan variabel bebas artinya dia tidak dipengaruhi. Yang tidak dipengaruhi itu adalah edukasinya. Sedangkan variabel tergantungnya itu adalah yang terpengaruh. Yang terpengaruh yang mana? Penggunaan obat rasional. Tuh. Oke, bisa dipahami ya. Jadi Ibu ulang lagi. Kalau bebas dia yang mempengaruhi, kalau tergantung dia yang dipengaruhi. Dari judul ini, pengaruh edukasi terhadap penggunaan obat rasional. Endingnya yang kalian mau lihat itu adalah penggunaan obat yang rasional kan ya. Nanti endingnya, apakah dengan edukasi, gitu ya, penggunaan obat itu rasional atau tidak rasional. Kan seperti ini. Ini yang mau kalian amati. Nah, yang mana yang mempengaruhi ini? Apakah dengan diberi edukasi nanti dia pengguna obat yang rasional atau tidak rasional gitu. Jadi menentukannya sangat mudah, yang mana bebas, yang mana tergantung. Kita lanjut ke variabel moderat. Variabel moderat ini merupakan variabel bebas kedua. Merupakan variabel bebas kedua yang sengaja dipilih oleh peneliti. Jadi ada variabel bebas kedua yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk apa? Untuk menentukan apakah kehadirannya berpengaruh. Jadi kehadiran variabel bebas kedua ini apakah berpengaruh terhadap hubungan variabel bebas pertama dengan variabel tergantung. Tuh, jadi gini variabel 1 gitu ya, variabel bebas 1 kan gini yang mau kita amati secara garis besar terhadap variabel tergantung. Nah, variabel moderat ini itu merupakan variabel bebas kedua, di mana kita hadirkan ini untuk melihat apakah variabel bebas kedua ini akan mempengaruhi hasil dari variabel tergantung. Nah, itu yang disebut dengan variabel moderat. Paham ya? Jadi variabel bebas kedua yang sengaja dipilih oleh peneliti untuk menentukan apakah dengan adanya variabel moderat ini itu akan mempengaruhi hubungan antara variabel bebas 1 dengan variabel tergantungnya. Tuh. Jika variabel moderat nih bisa merubah variabel tergantung, maka dia punya peran. Jika tidak merubah berarti variabel moderatnya tidak punya peran. Tuh. Oke, ini contohnya. Jadi contohnya judulnya pengaruh edukasi menggunakan leaflet. Ya, pengaruh edukasi menggunakan leaflet terhadap penggunaan obat rasional. Jadi kita lihat variabel bebasnya itu adalah edukasi. Variabel tergantungnya itu pengguna obat rasional ya, yang pertama. Nah, moderatnya yang mana? Moderatnya itu media yang digunakannya. Apakah dengan bantuan media ini hasilnya itu jauh lebih baik atau tidak gitu. Kalau misalnya dengan menggunakan media ini pornya ini berubah,
Nah, maka dia berpengaruh. Sedangkan jika dengan menggunakan media ini dia tidak berubah hasilnya, maka itu menunjukkan media edukasinya tidak berpengaruh atau variabel moderatnya tidak berpengaruh. Jadi sederhananya seperti ini. Kan tadi seperti ini. Pengaruh edukasi terhadap penggunaan obat yang rasional. Ini kan yang utama, ini bebas, ini yang tergantung gitu. Sekarang kita tentukan variabel yang keduanya, variabel bebas kedua. Variabel bebas keduanya tadi media edukasi kan menggunakan leaflet ya. Jadi dengan adanya leaflet ini, nah dengan bantuan leaflet gitu ya, apakah nanti hasil ini akan berubah gitu. Kalau pornya ternyata berubah, misalnya dia jauh lebih baik dengan menggunakan leaflet, maka variabel moderatnya itu berpengaruh atau punya peran. Sedangkan sebaliknya, jika ternyata tidak ada pengaruhnya, ya, dan jika ternyata dia tidak ada pengaruhnya, ini tetap saja pornya tidak berubah dengan adanya media, maka variabel moderatnya itu tidak berpengaruh. Oke, bisa dipahami ya sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut ke variabel kontrol. Namanya aja sih jelas ya, kontrol. Berarti variabel kontrol ini variabel yang kita gunakan untuk mengontrol jalannya penelitian kita. Gitu. Kalau dia tidak dikontrol, maka hasil penelitian itu akan berpengaruh. Gitu ya. Jadi variabel kontrol itu merupakan variabel yang pengaruhnya dihilangkan atau dinetralkan sehingga tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Jadi sederhananya seperti ini. Ini yang utama, hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Nah, di sini nih, nah ini ada yang mempengaruhi gitu. Kita sebut saja misal dia pengganggu, si faktor pengganggu atau variabel pengganggunya. Nah, ini bisa kita kontrol. Jadi kita kontrol, kita hilangkan dia sehingga pengaruhnya tidak akan mempengaruhi variabel tergantungnya. Gitu. Itu namanya variabel kontrol. Tapi kalau ini tidak kita kontrol, maka dia akan mempengaruhi variabel terganggu. Tuh. Oke, nah ini contohnya judulnya ya. Ini kita masukkan di judul penelitiannya, pengaruh edukasi menggunakan leaflet pada mahasiswa farmasi semester 3 terhadap penggunaan obat rasional. Itu ya. Jadi, secara garis besar tadi, edukasi itu variabel bebasnya, endingnya adalah penggunaan obat yang rasional. Itu ya. Nah, terus di sini kita bahas yang kontrol ya. Kita bahas yang kontrol. Nah, contoh penelitian kita ini rencananya mau dilakukan terhadap mahasiswa farmasi gitu. Mahasiswa farmasi kan banyak, ada semester 1, semester 3, misalnya yang ganjil nih, di semester 5, di semester 7. Beda-beda semester berarti pengetahuan mereka juga beda-beda kan ya terkait penggunaan obat gitu. Semakin idealnya, semakin tinggi semester, dia pengetahuannya semakin baik gitu. Kalau di sini tidak kita kontrol, jadi kalau misalnya kita hanya menuliskan mahasiswa farmasi saja, mahasiswa farmasi, maka hasil kalian nanti banyak. Hasil kalian itu akan bias. Ada yang dari semester 1 mahasiswa farmasinya, ada yang dari semester 3, semester 5, semester 7. Itu kan beda-beda. Mereka punya pengetahuan yang berbeda-beda. Kemudian ada yang sudah dapat materi tentang obat rasional, ada juga yang belum gitu. Nah, supaya kita mengecilkan bias tadi, mengurangi bias, maka mahasiswa farmasi ini kita kontrol, kita samakan supaya hasilnya tidak terlalu banyak biasnya. Maka kita samakan, misal di sini kita ambil yang semester 3. Jadi semua sama semester 3 yang diambil. Jadi paparannya itu sama. Misalnya mereka itu sudah belum pernah dapat materi obat rasional, maka sama semua belum pernah dapat materi obat rasional. Jadi dia tidak akan mempengaruhi variabel tergantungnya. Nah, ini namanya variabel kontrol. Oke, kita lanjut ya. Jadi secara garis besar variabel bebas, variabel
moderat, kemudian variabel kontrol. Ini merupakan variabel-variabel konkret gitu ya. Nah, ketiga variabel ini, jadi variabel bebas, variabel moderat, dan variabel kontrol, ini merupakan variabel yang dapat dimanipulasi oleh peneliti, sehingga pengaruhnya dapat diobservasi, gitu ya. Nah, jadi endingnya kan yang kita lihat variabel tergantung. Nah, kalau kita mau hasilnya tidak terlalu banyak bias, maka kita bisa menerapkan variabel-variabel ini sehingga bisa mengontrol jalannya penelitian. Tuh. Oke, kita masuk ke variabel perantara ya. Nah, tadi kan sudah kita bahas sebelumnya kalau variabel bebas, variabel kontrol dan variabel moderat ini suatu variabel yang konkret ya, dia bisa dimanipulasi. Sedangkan kalau variabel perantara ini variabel yang bersifat hipotetikal. Artinya, secara konkret pengaruhnya itu tidak kelihatan, Tetapi secara teoritis itu dia dapat mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung yang sedang diteliti. Itu. Nah, sehingga variabel perantara ini tidak dapat dilihat, tidak dapat diukur dan dimanipulasi. Itu. Pengaruhnya itu bisa kita simpulkan dari pengaruh-pengaruh variabel bebas dan variabel moderat. Tuh, ini variabel perantara. Jadi secara konkret pengaruhnya tidak kelihatan, tapi secara teoritis dia punya hubungan. Contohnya, nih, pengaruh edukasi menggunakan leaflet pada mahasiswa farmasi semester 3 terhadap penggunaan obat rasional. Itu ya. Nah, di sini dia tidak masuk, ya secara konkret tuh nggak kelihatan perannya di mana. Tapi sebenarnya dia punya peran. Apa sih variabel perantaranya? Nah, variabel perantara di sini proses penyampaian edukasinya. Nah, bagaimana proses penyampaian edukasinya? Gitu. Secara teori, proses penyampaian edukasi itu bisa mempengaruhi hasil. Tapi secara konkret dia nggak kelihatan. Paham ya? Contoh, kita itu penelitian bersama tim gitu. Nah, dua orang misalnya si A sama si B. Si A menyampaikan edukasinya jelas gitu ya, tertata rapi, sedangkan si B misalnya menyampaikan edukasinya setengah-setengah, tidak menguasai materi misalnya. Nah, itu kan secara teori itu akan berpengaruh mana yang menguasai materi sampai tidak menguasai materi, itu proses penyampaiannya berbeda gitu. Secara teori dia berbeda, secara teori harusnya dia memberikan dampak, tetapi secara konkret itu nggak kelihatan gitu. Itu namanya variabel perantara tuh. Sekarang kita lanjut ke skema hubungan variabel. Nah, di sini bisa kita lihat skema hubungan antar variabel itu menunjukkan ada pengaruh dari variabel bebas, variabel moderat, variabel kontrol, dan variabel perantara terhadap variabel tergantung, gitu ya. Kemudian skema ini bisa kita baca sebagai berikut ya. Ini saya kasih warna merah, itu menunjukkan fokus utamanya. Jadi fokus utamanya itu adalah hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung. Ini fokus utamanya. Tuh. Tetapi di sini peneliti juga bisa gitu ya untuk menentukan variabel moderatnya dan variabel kontrol. Sehingga nanti bisa melihat apakah dia punya peran atau tidak terhadap variabel tergantung. Kemudian di sini peneliti juga bisa memasukkan variabel perantara, di mana kita tahu variabel perantara itu variabel yang bersifat hipotetikal. Artinya tadi secara fakta dia tidak kelihatan, tapi secara teoritis dia punya pengaruh. Tuh. Jadi ini skema hubungan variabel. Nanti yang akan kalian terapkan saat bikin skripsi itu menghubungkan dua variabel utama ini, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung. Oke,
sekarang kita lanjut ke paradigma hubungan antar variabel. Nah, penekanan penelitian, terutama yang menggunakan pendekatan kuantitatif, itu harus memahami bagaimana hubungan antar variabel. Jadi, harus paham bagaimana hubungan terutama variabel bebas dengan variabel tergantung, gitu. Nah, berdasarkan beberapa referensi, itu ada beberapa pola hubungan antar variabel. Yang pertama kita bahas paradigma yang paling sederhana yang menghubungkan dua variabel, di mana di sini X itu merupakan variabel bebas dan Y ini variabel tergantung. Jadi dia sangat sederhana. Ini nanti yang akan kita gunakan di skripsi kita ya. Jadi menghubungkan variabel bebas dengan variabel tergantung. Ini namanya paradigma sederhana hubungan dua variabel. Selanjutnya, ini ada paradigma hubungan lebih dari dua variabel yang berurutan. Nah, paradigma hubungan lebih dari dua variabel yang berurutan ini artinya X tadi adalah variabel bebas. Di sini dia menggunakan lebih dari satu variabel bebas dan hanya satu variabel tergantung. Di sini kita bacanya variabel bebas 1 mempengaruhi variabel bebas 2. Itu ya. Kemudian variabel bebas 1 dan variabel bebas 2 itu mempengaruhi variabel tergantung. Jadi ini masih mudah untuk dipahami. Variabel bebas 1 intinya dia mempengaruhi variabel bebas 2. Kemudian variabel bebas 1 dan 2 itu mempengaruhi variabel tergantung. Oke, sekarang kita lanjutkan ke paradigma ganda hubungan dua variabel bebas. Jadi ini sama kayak tadi. Ada dua variabel bebas dengan satu variabel tergantung. Bedanya kalau tadi itu secara berurutan, kalau yang ini dia tidak berurutan. Jadi, ini kita lihat hubungannya. Variabel bebas 1 itu mempengaruhi variabel tergantung. Variabel bebas 2 juga mempengaruhi variabel tergantung. Variabel bebas 1 dan variabel bebas 2 itu mempengaruhi variabel tergantung. Bedanya dengan yang berurutan tadi, di sini variabel bebas 1 itu tidak mempengaruhi variabel bebas 2. Nah, kalau yang berurutan tadi, dia variabel bebas 1 itu mempengaruhi variabel bebas 2. Ya, bisa dipahami ya bedanya? Oke, sekarang kita lanjut ke paradigma ganda hubungan tiga variabel bebas dengan satu variabel tergantung. Jadi di sini ada tiga variabel bebas. Variabel bebas 1 itu mempengaruhi variabel tergantung, variabel bebas 2 itu juga mempengaruhi variabel tergantung, variabel bebas 3 itu juga mempengaruhi variabel tergantung. Kemudian variabel bebas 1, 2, 3 itu mempengaruhi variabel tergantung. Tetapi karena tadi ini bukan berurutan, maka variabel bebas 1 itu tidak mempengaruhi variabel bebas 2 dan variabel bebas 2 tidak mempengaruhi variabel bebas 3. Paham ya? Karena ini bukan berurutan, jadi variabel bebasnya tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Mereka langsung mempengaruhi variabel tergantung. Tuh. Oke, sekarang kita lanjut ke paradigma ganda hubungan satu variabel bebas dengan dua variabel tergantung. Jadi di sini variabel bebasnya 1, tapi variabel tergantungnya 2. Ini juga bisa kita gunakan dalam skripsi. Contoh, misalnya pemberian edukasi tentang hipertensi terhadap, ini pemberian edukasinya kan variabel bebas, terhadap pengetahuan dan terhadap kepatuhan. Maka yang kita amati endingnya itu kan ada dua, variabel tergantungnya ada dua, satu pengetahuan, satu kepatuhan. Ini bisa kita gunakan dalam skripsi kita, itu contoh. Kemudian yang selanjutnya paradigma ganda hubungan dua variabel bebas dengan dua variabel tergantung. Jadi ada dua variabel bebas, di sini ada dua variabel tergantung. Ini cara membacanya. Di sini variabel bebas 1 itu bisa mempengaruhi variabel tergantung yang pertama. Kemudian variabel bebas 1 ini juga bisa mempengaruhi variabel bebas yang kedua. Sama selanjutnya juga variabel bebas 2 itu bisa mempengaruhi variabel tergantung yang pertama. Dan variabel bebas 2 itu juga bisa mempengaruhi variabel tergantung yang kedua. Ini bisa nggak digunakan dalam skripsi? Bisa juga. Ini boleh kita gunakan. Jadi ada dua variabel bebas dan ada dua variabel tergantung.
Kemudian ini yang terakhir ada paradigma jalur. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini yang terakhir ada paradigma jalur. Jadi paradigma jalur ini di sini ada 3 variabel bebas, di mana salah satu variabel bebas itu adalah variabel antara atau variabel perantara tadi. Nah, jadi ini membaca pengaruhnya X1 atau variabel bebas 1 itu mempengaruhi variabel bebas 3 atau variabel antara ini. Kemudian variabel bebas 2 itu juga mempengaruhi variabel bebas yang ketiga. Nah, selanjutnya variabel bebas 1 atau X1 ini bisa mempengaruhi Y secara langsung. X2, variabel bebas 2 juga mempengaruhi Y secara langsung. Nah, X3 ini juga bisa mempengaruhi Y gitu. Jadi ini paradigma jalur. Tuh. Jadi poinnya yang paradigma jalur tadi intinya variabel bebas itu bisa langsung variabel bebas 1 dan 2 itu bisa langsung mempengaruhi variabel tergantung atau dia melewati variabel perantara. Itu terkait hubungan paradigma jalur. Baik, kita lanjut ke definisi operasional. Variabel penelitian tadi yang sudah kita tentukan, baik itu variabel bebas ataupun variabel tergantung, itu harus didefinisikan secara operasional. Artinya, variabel tadi itu kita definisikan sehingga memudahkan kita dalam mengoperasionalkan atau menjalankan penelitian. Itu tujuannya agar lebih mudah mencari hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya dan memudahkan dalam hal pengukuran. Karena kalau seandainya variabel tadi itu tidak kita batasi, tidak kita definisikan sesuai dengan jalannya penelitian kita, maka itu akan dapat mempengaruhi atau mempersulit kalian nanti dalam pengukurannya. Tuh, apa sih manfaat kita mengoperasionalkan variabel? Yang pertama, dengan melakukan definisi operasional terhadap variabel tadi, kita bisa mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi tadi. Yang kedua, itu memudahkan dan menjaga konsistensi pengumpulan data. Gitu. Contohnya, misal kita tadi dengan tim ya, si A dan si B, itu satu tim. Ngambil datanya misal di puskesmas. Nah, pada hari tertentu A yang ngambil, hari yang lainnya B yang ngambil. Itu kan ya? Nah, di sini manfaatnya kita mengoperasionalkan, mendefinisikan variabel tadi supaya ketika si A ataupun si B ini ngambil data, itu datanya tetap konsisten, tidak berubah-ubah gitu. Jadi disamakan definisinya. Itu manfaat definisi operasional. Kemudian yang ketiga, ini menghindarkan perbedaan interpretasi serta membatasi ruang lingkup variabel. Yang keempat, ini mau menunjukkan bahwa satu konsep atau objek itu mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Yang terakhir, manfaatnya adalah mengetahui bahwa definisi operasional itu bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. Oke, jadi definisi operasional tadi itu bisa kita definisikan merupakan suatu definisi yang didasarkan, ya definisi ya, merupakan suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik. Merupakan suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang kita definisikan. Atau simpelnya, definisi operasional itu merupakan suatu definisi dari variabel tadi yang dapat diobservasi. Poinnya ini, definisi operasional itu intinya dapat diobservasi. Jadi, tujuannya dari definisi operasional tadi secara garis besar itu supaya
kita dapat data itu konsisten kita dapatkan gitu. Jadi contoh, apabila seorang peneliti melakukan suatu observasi terhadap suatu gejala atau suatu objek, jadi ketika ada peneliti ingin melakukan observasi terhadap objeknya, gitu ya, maka peneliti lain juga dapat melakukan hal yang sama. Jadi misal si A itu mau meneliti pengaruh pengetahuan atau pengaruh edukasi menggunakan leaflet tadi terhadap penggunaan obat yang rasional. Maka ketika si C, misalnya ini C ini dari kampus lain, dia juga mau meneliti hal yang sama gitu. Itu dia juga harus bisa untuk mendapatkan hal yang sama. Dengan cara apa? Dengan tadi melihat batasan di definisi operasional yang kalian buat tadi, yang si A buat tadi. Itu manfaat. Jadi ini cara menyusun definisi operasional. Jadi berdasarkan beberapa literatur itu ada 3 cara. Ini secara konsep ya. Jadi ada definisi operasional tipe A, tipe B, dan tipe C. Apa bedanya? Kalau definisi operasional tipe A, ini yang didefinisikan itu adalah pada operasi yang harus dilakukan atau kegiatan harus dilakukan. Sehingga gejala atau gejala atau keadaan tadi menjadi nyata atau dapat terjadi. Contoh yang definisi operasional tipe A tadi, contohnya misalnya konflik, misalnya. Jadi konflik itu didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan 2 orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya satu orang yang dapat mencapainya. Jadi konfliknya definisi seperti itu. Itu definisi operasional tipe A. Kemudian yang kedua definisi operasional tipe B. Kalau ini berdasarkan pada objek tertentu. Pada objek tertentu, jadi berupa apa yang dilakukannya. Contoh, di sini orang pandai. Jadi objeknya itu orang pandai. Definisinya orang pandai itu sebagai seseorang yang mendapatkan nilai-nilai tinggi di sekolahnya gitu. Itu definisi operasional tipe B. Kemudian yang terakhir definisi operasional tipe C. Definisi operasional tipe C ini berdasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejalanya. Jadi apa yang menyusun karakteristik statisnya. Contohnya orang pandai tadi. Orang pandai itu di definisi operasional tipe C, dia dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan yang kuat, menguasai beberapa bahasa, kemudian mampu berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Gitu ya, ini yang tipe C. Jadi apa yang menyusun karakteristik dari objek tersebut? Gitu, itu yang tipe C. Tapi kalau yang tipe B, ini berupa apa yang dilakukannya atau yang menyusun karakteristik dinamiknya. Yang dinamiknya. Jadi tadi orang pandai itu orang yang dapat nilai tinggi di sekolahnya, itu tipe B. Tapi kalau tipe C, yang bagaimana yang bisa dapat nilai bagus di sekolahnya tadi? Nah, tadi didefinisikan sebagai yang ingatannya kuat, menguasai beberapa bahasa asing, berpikir baik, sistematis gitu. Itu bedanya. Oke. Sekarang kita lanjut ke definisi operasional variabel. Jadi ini spesifik ke variabel ya. Mendefinisikan variabel gitu. Jadi apa sih definisi operasional variabel? Jadi definisi operasional variabel itu adalah batasan dan cara pengukuran variabel yang akan diteliti itu. Ini yang paling penting yang akan kita lakukan, yang akan kita bikin itu definisi operasional variabel. Jadi definisi operasional variabel itu intinya adalah batasan dan cara pengukuran variabel yang akan diteliti. Itu ya. Nah, definisi operasional itu bisa disusun dalam bentuk metrik. Jadi berisi ini variabelnya apa gitu ya. Kemudian bagaimana kita mendefinisikan variabel tadi. Baru nanti akan memudahkan apa alat ukur yang kita gunakan, bagaimana hasil ukurnya, apa skalanya gitu. Ini akan memudahkan jalannya penelitian metrik ini. Tuh. Nah,
Ini langkah-langkah mendefinisikan operasional variabel. Bagaimana sih kita mendefinisikan variabel kita? Yang pertama, kita cari dulu definisi operasional yang telah ditulis dalam literatur oleh peneliti sebelumnya. Jadi kita lihat dulu apakah sudah ada diteliti oleh peneliti sebelumnya atau tidak. Jika ada, nah kita lihat apakah definisi tersebut cukup operasional untuk penelitian yang kita lakukan. Jika ya, maka bisa kita langsung gunakan definisi tersebut. Tetapi jika belum operasional untuk penelitian kita, maka kita harus mendefinisikan variabel tersebut seoperasional mungkin sehingga memudahkan kita dalam nanti menyusun kuesionernya. Nah, kemudian jika tidak ada dalam literatur, ternyata tadi tidak pernah diteliti. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah membuat definisi itu sendiri. Nah, membuat definisi dengan mendiskusikan dengan beberapa peneliti lain atau dengan teman atau dengan dosen gitu atau dengan peneliti-peneliti lainnya sehingga definisi tersebut lebih operasional. Tuh. Nah, jadi itu tahapannya. Kemudian bagaimana nanti langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya baru nanti kita uji coba kuesionernya dengan jawaban terbuka sehingga bisa dibuat definisi operasional suatu variabel. Tuh. Jadi langkah-langkahnya tadi yang harus kita lakukan secara garis besar adalah melihat dulu ke penelitian sebelumnya sudah pernah didefinisikan secara operasional atau belum. Jika ya, dilihat apakah bisa digeneralisasikan untuk penelitian kita atau tidak. Jika bisa langsung kita gunakan, tapi jika tidak, kita bikin seoperasional mungkin sehingga memudahkan kita dalam pengumpulan data gitu. Tapi seandainya tidak ada dilakukan oleh peneliti lain, maka kita harus bikin. Nah, kita harus bikin, kita uji coba nanti. Tuh, itu langkah-langkah mendefinisikan. Oke, ini kita sedikit resume ya, tahapan penelitian dari judul sampai definisi operasional. Ini sudah kalian pelajari. Jadi dari awal menentukan judul penelitian, kemudian merumuskan masalah, bikin tujuan penelitian, menuliskan manfaatnya, kemudian menuliskan tinjauan pustaka, bikin kerangka konsep. Nah, di sini tadi manfaat kita mempelajari variabel penelitian. Nah, setelah kita bikin kerangka konsep, di sini kita bisa bikin hipotesis. Nah, setelah itu baru kita bisa bikin definisi operasional variabel gitu. Jadi di 2 poin ini yang kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, nanti Ibu akan contohkan dari tahap awal sampai tahap penentuan definisi operasional. Oke, nah ini contohnya. Contoh misal judul penelitiannya, pengaruh edukasi terhadap penggunaan obat rasional. Rumusan masalah itu selalu diawali dengan kata tanya ya. Contoh di sini rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh edukasi terhadap penggunaan obat yang rasional. Tujuan penelitiannya itu ada 2 ya, ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Tujuan umumnya itu mengetahui pengaruh edukasi terhadap penggunaan obat rasional. Tujuan khususnya itu lebih spesifik, lebih khusus ya. Yang pertama identifikasi, yang kedua analisis. Tuh. Lanjut kita ke manfaat. Manfaat ini nanti akan kalian bikin di skripsi kalian, itu ada 2, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Tuh, ini sudah dibahas sama Bu Dede atau Pak Iwan ya di pertemuan sebelumnya. Tuh. Nah, kemudian kalian bikin tinjauan pustaka minimal ada edukasi, ada media edukasi, dan ada penggunaan obat yang rasional. Ini minimal ada ini di tinjauan pustaka. Kemudian baru kita bikin kerangka konsep. Nah, ini tadi yang penting. Di kerangka konsep ini kita harus bisa menentukan mana variabel bebas dan mana variabel terikat. Tadi dengan judul pengaruh edukasi terhadap penggunaan obat yang rasional. Maka variabel terikatnya itu adalah rasionalitas penggunaan obat. Sedangkan bebas yang pengaruhnya adalah edukasi gitu. Tahap selanjutnya setelah bikin kerangka konsep tadi bikin hipotesis. Hipotesis ini itu untuk
penelitian nanti sebenarnya tergantung sih dari penelitiannya, dari desain penelitiannya, apakah hanya deskriptif atau ada analisisnya. Umumnya kalau kita hanya deskriptif itu tidak perlu hipotesis, tapi kalau misalnya menganalisis itu kita perlu adanya hipotesis. Nah, hipotesis itu ada dua, ada H0 dan ada HA. H0 itu hipotesis yang tidak sesuai harapan, kalau HA itu yang sesuai harapan kita, gitu ya. H0 itu H0-nya jadi edukasi itu tidak mempengaruhi penggunaan obat yang rasional, tapi kalau HA-nya itu edukasi mempengaruhi penggunaan obat yang rasional. Tuh. Selanjutnya, setelah tadi kita tentukan hipotesis, yang berikutnya adalah penentuan definisi operasional, mendefinisikan variabel tadi. Contoh, di sini variabel base edukasi, maka definisi operasionalnya pemberian edukasi kepada responden melalui media edukasi kesehatan, ini contohnya. Kemudian variabel terikatnya rasionalitas penggunaan obat. Nah, jadi kita definisikan bagaimana sih dikatakan penggunaan obat itu rasional. Nah, ini contohnya penggunaan obat itu dikatakan rasional jika memenuhi 6 kriteria. Tepat pilihan obatnya, tepat dosis, tidak ada efek samping, tidak ada kontraindikasi, tidak ada interaksi obat, tidak ada polifarmasi. Itu. Jadi ini definisi operasional dari variabel. Pokoknya poinnya, definisi operasional ini harus kalian bikin seoperasional mungkin sehingga memudahkan kalian untuk melakukan penelitian atau mengambil data gitu. Jadi ini akan mempermudah pengambilan data, penyusunan kuesioner oleh si peneliti. Tuh. Untuk alat ukur, hasil ukur skala nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Selesai pertemuan kita terkait variabel dan definisi operasional. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas di sesi diskusi dengan menggunakan aplikasi ya, tatap muka kita. Oke. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.